semakin menyusutnya lahan-lahan hijau alami dan terancamnya habitat mangrove di wilayah pesisir. Dengan hilangnya hutan mangrove, kota pesisir seperti Surabaya menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim. Juga menekankan pentingnya masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan lingkungan. Halo guys, kali ini kita akan berbicara tentang pembangunan perkotaan dan dampaknya pada habitat mangrove dan perubahan iklim di Surabaya. Pembangunan perkotaan berkembang begitu pesat, termasuk di kota besar seperti Surabaya. Gedung-gedung tinggi, lalu lintas yang sibuk, serta pemukiman modern tumbuh dengan cepat untuk mengakomodasi populasi yang terus meningkat. Namun demikian, di balik derap dan gemerlapnya pembangunan di kota ini, ada harga yang harus dibayar oleh lingkungan kita, yaitu semakin menyusutnya lahan-lahan hijau alami dan terancamnya habitat mangrove di wilayah pesisir. Dan tentunya, yang harus kita hadapi selanjutnya adalah resiko perubahan iklim. Urbanisasi telah mendorong pertumbuhan penduduk yang pesat di kota Surabaya. Berdasarkan data Dispenduk Capil Kota Surabaya tahun 2024, lebih dari 3 juta penduduk tinggal di kota pahlawan ini. Hal ini tentu menciptakan kebutuhan akan infrastruktur, perumahan, dan transportasi. Namun, pembangunan dan pertumbuhan kota ini juga telah menimbulkan perubahan pada lingkungan. Antara lain, tergerusnya ruang-ruang hijau, hilangnya lahan-lahan konservasi, dan makin terdesaknya habitat mangrove di kawasan pesisir, yang seharusnya menjadi pelindung alami dari kemungkinan bencana lingkungan. Surabaya, seperti banyak kota besar lainnya, menjadi saksi hilangnya sebagian lahan konservasi dan hutan mangrove di wilayah pesisirnya. Hutan mangrove yang awalnya berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi pantai, pengaturan ekosistem pesisir, dan penyerap emisi karbon, kini semakin tergerus oleh ekspansi pembangunan. Dengan hilangnya hutan mangrove, kota pesisir seperti Surabaya menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim. Suhu yang semakin tinggi, cuaca ekstrim, dan banjirop yang semakin sering adalah kenyataan yang harus dihadapi di kota ini. Hutan mangrove yang seharusnya menjadi pelindung, kini semakin tergusur hingga berisiko mengakibatkan abrasi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Pembangunan yang tidak seimbang dan abai terhadap lingkungan hanya akan berdampak pada perubahan iklim. Dan pada gilirannya akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi dan kehidupan masyarakat serta komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam dapat kehilangan cara hidup mereka. Dan tentu ini memberatkan untuk masyarakat. Pembangunan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan memeriksa konsekuensinya bisa jadi akan menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Sehingga kondisi seperti inilah yang oleh Ulrich Beck disebut sebagai masyarakat resiko atau risk society. Eugene Nullman, seorang akademisi sekaligus peneliti perubahan iklim dan gerakan sosial, juga menekankan pentingnya masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan lingkungan. Hal ini
menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah isu yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan sosial yang lebih luas. Nulman mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kebijakan perubahan iklim dapat lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Memang benar, menghadapi perubahan iklim di kota Surabaya memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk upaya untuk melindungi dan memulihkan hutan mangrove di pantai timur Surabaya. Ini harus digencarkan meski tantangannya sangat besar. Selain itu, kota ini juga diharapkan mengadopsi pendekatan pembangunan kota yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Berikut ada 5 poin mitigasi yang diusulkan untuk pembangunan kota Surabaya yang lebih ramah dan berkelanjutan. Pertama, rehabilitasi dan pulihkan hutan mangrove. Yang kedua, pengelolaan kawasan pesisir yang lebih adil. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dan komunitas. Keempat, kolaborasi antar sektor. Dan yang kelima, kebijakan lingkungan dan regulasi yang lebih kuat. Tentu kalau pendapat saya sangat penting ya, di satu sisi untuk membantu abrasi, di satu sisi lain juga ini kan perakaran mangrove juga bisa buat tempat apa ya namanya habitat dari ikan-ikan juga ya. Nah, itu sebenarnya harusnya jangan digusur ya, soalnya ini kan bagus untuk oksigen serta untuk kehidupan habitatnya juga, ekosistem kan harusnya seimbang ya. Kalau digusur nanti ada yang tergusur hewan-hewannya juga. Ekosistemnya terganggu Yeah. gitu ya. Oke. Masih ada harapan untuk kita. Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, kota Surabaya dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dan memastikan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih.